Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai koordinasi. Teman-teman juga perlu tahu bahwa koordinasi itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap? Ya. Baik, kita mulai dari pengertian koordinasi. Ada banyak pendapat mengenai koordinasi. Menurut J.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut E.F. Albrecht, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Menurut McFarland, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Dr. Awaludin Jamin, MPA, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu, dan melengkapi. Kemudian, menurut Dr. Andes Haji Malayo SPH Sibuan, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Pak Handoko, koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah. Artinya, di sini adalah departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, mungkin dari beberapa pendapat tersebut ya bisa disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan secara teratur pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kemudian, apakah tujuan dari koordinasi? Koordinasi bertujuan mengarahkan, menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. Koordinasi juga bertujuan menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan, menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan, menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran, mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Kemudian, menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan. Mengapa perlu koordinasi? Karena ada ketergantungan antara unit atau departemen. Ketergantungan atau dependensi adalah hubungan yang saling menguntungkan dan saling mempengaruhi. Pada suatu organisasi yang aktivitas kerjanya dibagi menjadi unit atau departemen yang lebih kecil, membutuhkan koordinasi yang dilakukan oleh setiap manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap unit atau departemen selalu terkait satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Secara langsung maupun tidak langsung, mereka bergantung dan berhubungan dengan unit lain. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan
dari setiap satuan pelaksanaan. Dalam bagian ini, kebutuhan akan koordinasi dibedakan menjadi 3. Kebutuhan yang saling ketergantungan yang menyatu, saling ketergantungan yang berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Kita akan lihat satu-satu ya. Baik teman-teman, mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan macam ketergantungan. Yang pertama ya adalah gambar yang menunjukkan saling ketergantungan yang menyatu. Gambar kedua adalah menunjukkan pola saling ketergantungan yang berurutan. Yang ketiga, menunjukkan saling ketergantungan timbal balik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Saling ketergantungan yang menyatu. Hal ini terjadi bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Pola yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan. Pola ini terjadi di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Sebagai contoh ya, divisi pengemasan dan divisi pemasaran. Divisi pengemasan harus sudah menyelesaikan terlebih dahulu pengemasan produk. Nah, setelah selesai ya, maka akan diserahkan kepada divisi pemasaran untuk dipasarkan. Jadi, dalam hal ini divisi pemasaran tidak bisa bekerja, belum bisa memulai pekerjaan kalau divisi pengemasan belum menyelesaikan pekerjaannya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah pola saling ketergantungan timbal balik. Pola ini merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Seperti mengikat antara satuan dalam organisasi sehingga masing-masing saling memberikan respon. Contohnya apa ya? Misalnya rumah sakit ya. Rumah sakit ada pasien datang ya dengan penyakitnya. Jadi mereka datang ke rumah sakit dengan tujuan untuk berobat ya, berharap bisa sembuh penyakitnya. Lalu rumah sakit menerima keluh kesah dari pasien itu ya, dan kemudian memberikan saran pada pasien ya, memberikan saran dan obat terapi ya, dengan tujuan agar pasien bisa sembuh. Jadi di sini ada saling keterikatan ya. Kedua belah pihak saling memberikan respon. Seperti itu gambarnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ada beberapa ciri-ciri koordinasi teman-teman ya. Yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Dalam hal ini koordinasi merupakan tugas dari pimpinan. Namun pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila stafnya tidak melakukan kerjasama. Jadi, kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Kemudian, adanya proses berkelanjutan. Koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan, kontinu, dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah pengaturan secara teratur usaha kelompok. Koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok, bukan individu, teman-teman.
maka sejumlah individu yang bekerja sama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Nah, kalau ada tumbang tindih ya, dalam hal pekerjaan, menunjukkan kurang adanya koordinasi. Oke, kemudian ciri berikutnya adalah konsep kesatuan tindakan. Ciri ini adalah merupakan inti dari koordinasi yang menunjukkan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Ciri berikutnya adalah tujuan koordinasi untuk tujuan bersama. Dalam hal ini, kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Oke, berikutnya ada tipe-tipe koordinasi. Tipe koordinasi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. Sementara untuk koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Pada koordinasi vertikal, antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarki. Nah, koordinasi yang bersifat hierarki ini karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando. Begitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang untuk koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal ya, di mana koordinasi ini ya, kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan yang setingkat. Koordinasi antara berbagai departemen atau unit kerja pada tingkat hierarki manajemen yang sama. Menurut tugas dan fungsinya, keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Berikut adalah contoh koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Untuk koordinasi vertikal, contohnya adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepala direktorat terhadap para kepala subdirektorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya. Nah, dalam hal ini, jika ada kepala subdirektorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya tadi melakukan kesalahan, maka kepala direktorat tadi ya, yang posisinya lebih tinggi ya, itu mempunyai wewenang untuk memberikan teguran, memberikan sanksi ya, karena memang posisi atau kedudukannya lebih tinggi. Ini koordinasi vertikal. Kemudian koordinasi horizontal. Contohnya adalah koordinasi antara kepala departemen bagian produksi dengan kepala departemen pemasaran, atau koordinasi antara departemen keuangan dengan departemen pembelian. Dalam hal ini, jika ada masalah ya, misalnya di departemen bagian produksi, maka kepala departemen pemasaran ini tidak bisa
menegur, tidak bisa memberikan hukuman ya kepada departemen bagian produksi karena posisinya mereka itu setingkat ya, kedudukannya mereka setingkat ya. Jadi relatif lebih sulit untuk memberikan sanksi, memberikan hukuman karena posisi di keduanya itu selevel atau setingkat. Oke, ini adalah koordinasi horizontal. Koordinasi mempunyai beberapa sifat, yaitu dinamis, bukan statis. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Koordinasi harus dilakukan oleh setiap manajer di dalam perusahaan atau organisasi. Ada suatu filosofi atau pendapat ya bahwa koordinasi tidak bisa diperintahkan, tidak bisa dipaksakan, tetapi lebih baik dengan cara persuasif. Jadi ada permintaan atau permohonan kepada staf. Dengan cara persuasif ini akan lebih ditaati oleh staf ya atau bawahannya, sebab mereka akan merasa lebih dihargai dan dihormati. Nah, apa sih manfaatnya jika koordinasi itu efektif? Ya, tentunya beban tiap bagian tidak terlalu berat karena adanya balance ya, adanya keseimbangan antar bagian. Tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan tahu perannya masing-masing sehingga dapat memberikan saran dan komentar terhadap kemungkinan ketidaksarasian antar bagian. Kemudian, schedule kerja saling terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Nah, tidak jarang ada kendala-kendala, ada masalah-masalah yang dihadapi di dalam pencapaian koordinasi yang efektif. Oke, teman-teman. Masalah-masalah ini bisa timbul karena adanya pembagian tugas sehingga timbullah perbedaan dalam kegiatan pekerjaan. Perbedaan kegiatan tersebut dapat berpengaruh terhadap organisasi sehingga dapat menyebabkan masalah koordinasi. Nah, ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu adanya perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu, perbedaan orientasi waktu, perbedaan orientasi antar pribadi, dan perbedaan formalitas struktur. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya, bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Sementara bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting suksesnya sebuah organisasi. Nah, ini adalah contoh perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Jadi masing-masing anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Kemudian, perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Sementara bagian penelitian dan pengembangan mungkin lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Ini contoh perbedaan dalam orientasi waktu.
Ketiga adalah perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Teman-teman, perlu kita tahu bahwa setiap individu dalam organisasi selalu berbeda dalam orientasi kerja, kehidupan, keluarga, dan lain-lain. Apabila dalam koordinasi antara bawahan dengan atasan atau sesama satu jenjang jabatan di satu organisasi memiliki orientasi yang berbeda-beda, maka sudah pasti diperlukan koordinasi untuk menyatukan persepsi langkah mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh, adanya perbedaan orientasi ini ya di bagian produksi. Mereka memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Jadi harus bekerja cepat dan tepat waktu. Namun di bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat terlihat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya serta berdiskusi satu dengan yang lain. Nah, ini contoh perbedaan dalam hal orientasi. Kemudian perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap jenjang jabatan dalam unit-unit suatu organisasi dapat memiliki struktur jabatan yang berbeda-beda tergantung keperluan tugasnya masing-masing. Namun permasalahannya ketika antar struktur harus saling berhubungan, maka diperlukan koordinasi untuk menyamakan persepsi. Contohnya, pada departemen produksi di mana kuantitas dan kualitas diawasi secara ketat, proses evaluasi dan balas jasa dilakukan formal. Sementara pada departemen personalia, standar pelaksanaan dapat lebih longgar, di mana karyawan dievaluasi kualitas kerjanya selama periode waktu tertentu. Selain keempat tipe tersebut, adanya perbedaan jarak geografis, adanya perbedaan antar manusia karena faktor sosial, budaya, pandangan hidup, serta latar belakang pendidikan, dan adanya perbedaan dalam ambisi dapat juga menyebabkan masalah dalam koordinasi. Oke, perlu pendekatan-pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Dalam hal ini, komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Jadi, semakin besar ketidakpastian tugas yang memberikan koordinasi, semakin membutuhkan informasi. Untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi. Nah, teman-teman, gambar berikut merupakan bagian pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Pendekatan pertama adalah teknik-teknik manajemen dasar. Pendekatan kedua adalah meningkatkan koordinasi potensial. Pendekatan ketiga adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Nah, gambar ini ya menunjukkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Untuk pendekatan pertama, teknik-teknik manajemen dasar, terdapat 3 mekanisme koordinasi dasar, yaitu hierarki manajerial, kemudian yang kedua, aturan dan prosedur. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan. Kita lihat satu persatu ya. Hierarki manajerial merupakan rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Kemudian aturan dan prosedur.
adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga adalah rencana dan penetapan tujuan. Rencana dan penetapan tujuan ini dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Kita lanjut ke pendekatan 2, yaitu meningkatkan koordinasi potensial. Pendekatan ini diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, investasi dalam sistem informasi vertikal merupakan peralatan di mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Kemudian komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. Selanjutnya, penciptaan hubungan-hubungan ke samping atau hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Hal ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Kemudian panitia dan satuan tugas yang diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan secara rutin, secara teratur, dan dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus. Kemudian, adanya peranan penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasinya. Ini diperlukan bila posisi pengintegrasian tidak secara efektif mengkoordinasikan tugas tertentu, sehingga membutuhkan peranan penghubung manajerial. Selanjutnya, pendekatan ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Bila mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, koordinasi potensial dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode-metode hubungan lateral atau horizontal. Tetapi kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban, bahkan memperluas mekanisme-mekanisme pengkoordinasian. Dalam keadaan tertentu, menjadi tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Sehingga langkah yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Terdapat dua metode di dalam mengurangi kebutuhan koordinasi, yaitu yang pertama adalah penciptaan sumber daya tambahan, yakni memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. Penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan, dan masalah-masalah yang timbul berkurang. Kemudian, bisa dilakukan dengan penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserai suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi atau perusahaan. Pertimbangan penting dalam penentuan pendekatan yang paling baik untuk koordinasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi untuk koordinasi. Berapa banyak informasi yang dibutuhkan organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya? Berapa besar kemampuan pemrosesan informasi? Bila kebutuhan lebih besar dari kemampuan, organisasi harus menentukan pilihan.
meningkatkan koordinasi potensial atau mengurangi kebutuhan. Sebaliknya, terlalu besar kemampuan pemrosesan informasi terhadap kebutuhan secara ekonomis tidak efisien, karena untuk menciptakan dan memelihara mekanisme-mekanisme tersebut adalah mahal. Adanya kegagalan untuk mencocokkan kemampuan pemrosesan informasi dengan kebutuhan akan menyebabkan penurunan prestasi. Oke teman-teman, ada beberapa cara untuk mengadakan koordinasi. Yang pertama, memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat tentunya. Kemudian mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu dengan tujuan sendiri-sendiri, karena tujuan itu adalah tujuan bersama. Kemudian mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan sebagainya. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Kemudian, membina human relation yang baik antara sesama karyawan. Dan manajer harus sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Oke teman-teman, nah sekarang bagaimana hubungan koordinasi dengan fungsi-fungsi manajemen? Ya tentu ada hubungannya ya. Yang pertama, ada hubungan loh antara perencanaan dan koordinasi, di mana perencanaan ini akan mempengaruhi koordinasi. Artinya semakin baik dan perincinya terencana, maka akan semakin mudah untuk melakukan koordinasi. Kemudian ada hubungan antara pengorganisasian dan koordinasi. Jika organisasi baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Organisasi yang baik apabila hubungan-hubungan antara individu karyawan itu baik, hubungan pekerjaan baik, dan job deskripsinya juga tentu jelas. Oke. Kemudian ada hubungan pengarahan dan koordinasi. Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas pengarahan akan membantu menciptakan koordinasi. Kemudian pengisian jabatan dan koordinasi. Jadi ada hubungan antara pengisian jabatan dan koordinasi. Penempatan karyawan membantu koordinasi, artinya jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya, maka tentunya koordinasi akan lebih mudah. Kemudian pengendalian dan koordinasi. Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi. Penilaian yang terus-menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usaha-usaha sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan, diperoleh dan tercapai dengan baik. Dengan demikian, maka tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi karena kontrol membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan. Nah, apa yang terjadi ya bila koordinasi tidak berjalan dengan baik? Ya tentunya akan selalu ada miskom, ya, ada miskomunikasi teman-teman. Nah, teman-teman, koordinasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan beberapa hal, seperti satuan-satuan tugas bertengkar, menuntut bidang kerja dan mewenangnya, karena mungkin masing-masing merasa menganggap bahwa tugas tersebut adalah tugasnya. Atau satuan-satuan bertengkar saling melempar tanggung jawab dan tugasnya. Ini terjadi mungkin karena masing-masing merasa tidak menganggap bahwa tugas tersebut adalah tugasnya. Bisa jadi kan? Kemudian pencapaian tujuan tidak lancar, pekerja merasa ragu, saling berbenturan dalam melaksanakan tugasnya.
Ya, teman-teman, ada pendapat bahwa kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif sebagian tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya, dan ini dikenal sebagai rentang manajemen atau rentang kendali. Apa sih rentang manajemen atau rentang kendali itu? Oke, kita bahas koordinasi dan rentang manajemen. Rentang manajemen adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik. Demikian pula, jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Baik, berikut adalah hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol dengan banyak tingkat pengawasan antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Sementara rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat atau datar dengan tingkatan manajemen sedikit akan mempengaruhi efektivitas manajemen di semua tingkatan. Henry Fayol mengatakan bahwa jumlah maksimum bawahan adalah 20-30 karyawan dan jumlah pengawas adalah 3-4 pengawas. Terdapat variasi rentang manajemen, yaitu rentangan datar, rentangan lebih tinggi, dan rentangan tinggi. Oke teman-teman, kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah menunjukkan hubungan antara rentang manajemen dan struktur organisasi. Yang bagian A ini menunjukkan rentangan datar atau flat, ya. Gambar kedua ini adalah rentangan lebih tinggi. Di sini ada 2 tingkatan manajemen dan ada 5 manajer. 1, 2, 3, 4, 5. Gambar ketiga adalah rentangan yang tinggi, ya, atau tall. Di mana di sini ada 3 tingkatan manajemen, 1, 2, dan 3. Ada 11 manajer di gambar ini. Ya, kita simak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini adalah rentangan tinggi atau tall. Rentangan datar atau flat, di mana seorang manajer mengawasi langsung keseluruhan bawahan yang menghasilkan rentang manajemen yang sangat lebar dan struktur organisasi yang datar. Rentangan lebih tinggi dengan rentangan manajemen yang lebih sempit dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Sementara untuk rentangan tinggi atau tall dengan rentang manajemen sangat sempit dan struktur organisasi sangat tinggi. Struktur tinggi, ya, pada organisasi mempunyai banyak tingkatan hierarki, sementara struktur yang flat menunjukkan bahwa struktur organisasi dengan jumlah hierarki yang terbatas. Struktur tinggi atau tall dilengkapi dengan rentang kendali yang sempit,
yaitu jumlah karyawan yang melapor ke manajer. Kontrol yang tinggi, kemudian kemudahan pengawasan pekerjaan bawahan, dan garis tanggung jawab dan otoritas yang jelas merupakan keuntungan inti dari struktur tinggi. Namun, kecepatan pengambilan keputusan lamban dalam struktur tinggi karena ada banyak lapisan manajemen yang dapat menyebabkan masalah komunikasi dan penundaan. Kekakuan struktur ini dikritik karena tidak sesuai dengan perspektif pelanggan untuk bisnis cepat berkembang modern. Banyak organisasi sektor publik yang bersifat birokratis menggunakan struktur tinggi untuk mengelola organisasi. Sementara untuk struktur datar atau flat, struktur datar memiliki rentang kendali yang luas. Karena jumlah karyawan yang melaporkan ke satu manajer banyak, lebih banyak pekerjaan diserahkan ke bawahan yang pada gilirannya meningkatkan tanggung jawab dan motivasi mereka, memberikan rasa otonomi. Pada struktur ini, pengambilan keputusan lebih cepat dan sangat responsif terhadap perubahan pasar. Beban kerja untuk manajer mungkin berlebihan pada struktur datar karena banyaknya jumlah karyawan dan masalah pengawasan yang mungkin timbul. Oke, teman-teman. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi, di mana semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentangan akan semakin melebar. Kemudian kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, rentangan juga akan semakin melebar. Kemudian, faktor tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka rentangan akan semakin melebar. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentangan semakin melebar. Berikutnya adalah perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan akan semakin melebar. Kemudian, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas, di mana lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, maka rentangan akan semakin melebar. Oke, teman-teman. Sekarang, perhatikan slide berikut ya. Akan saya berikan mengenai contoh kasus koordinasi. Simak baik-baik ya. Drama dasi di pagi hari. Cerita ini berawal dari adanya kerempongan di suatu pagi di mana dasi sang anak hilang dan tidak ditemukan. Apa yang terjadi di pagi ini? Kita lihat yuk, kita simak bersama-sama. Pada suatu pagi, Mama Widya sedang kerepotan menyiapkan sarapan buat keluarga. Tiba-tiba, kedua putrinya memanggil-manggil. Mama, dasiku tidak ada. Mama, dasi adik juga tidak ada. Nah, Mama Widya langsung panik dan bertanya pada asistennya. Mbak, dasinya anak-anak di mana ya? Saya tidak tahu tuh, Bu. Dari Sabtu kemarin gak ada. Waduh, kok gak bilang dari kemarin sih, Mbak? Pagi ini kan ada upacara. Bisa berapa nanti? Kalau pagi-pagi gini, toko mana yang buka? OMG. Hehehe, maaf saya lupa, Bu. Mama Widya pun akhirnya menghubungi teman-teman sosialitanya, mencari info di mana ada toko yang jual dasi yang buka di pagi hari.
Beberapa menit kemudian, Mama Widya karena panik dan bingung alhasil uring-uringan sendiri, lalu menyampaikan pada Papa Deyon kalau dasinya anak-anak tidak ada. Papa, gimana ini Papa? Dasinya anak-anak gak ketemu. OMG. Terus mau gimana? Duh. Papa masih ngantuk. Idih, bikin Mama tambah gemes aja Papa. Mama Widya pun akhirnya pergi keluar, berniat membeli dasi, berharap ada toko yang buka di pagi hari. Ke pasar, ke toko A, ke toko B, tapi hasilnya nihil teman-teman. Mama Widya pun membuka HP, dan begitu banyak chat di HP-nya dari teman-teman sosialitanya. Beberapa menit kemudian, Mama Widya pun menuju toko yang direkomendasiin sama tetangga. OMG, ternyata tokonya deket banget sama rumah. Baru tahu aku. Alhamdulillah buka. Mama Widya pun menghampiri toko itu dan bertanya pada sang penjual. Bu, saya butuh dasi SD untuk cewek ya. Oh ada, sebentar. Butuh berapa? Barusan ada juga. Ada bapak-bapak habis beli dasi bu, buat kedua anak ceweknya. Rumahnya kayaknya deket-deket sini aja. Oh iya toh bu. Dasnya saya butuh 8 ya bu. Wah banyak amat bu. Buat cadangan di rumah. Suka hilang aja tuh dasi. Beberapa menit kemudian, Mama Widya pulang ke rumah dengan hati lega karena dasi sudah di tangan. Sampai di rumah, kaget juga dia melihat anak-anak sudah rapi dan sudah mau siap berangkat sekolah. Loh, kok sudah ada dasinya? Sudah ketemu ya, Pak? Ketemu di mana, Pak? Kemudian Papa Del menjawab, barusan beli tuh di toko dekat rumah. Walah, kok jadi Papa yang beli? Mama juga habis beli dasi loh di toko yang sama. Walah, mana Papa tahu kalau Mama tadi keluar mau beli dasi? Kan gak bilang sama Papa. Kemudian anak-anak pamit ke mamahnya. Ya udah Mama, kita berangkat sekolah dulu ya. Dadah. Oke, demikian tadi adalah ending cerita dari drama Dasi di Pagi Hari. Cerita tadi menggambarkan adanya kurang koordinasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, ini adalah slide terakhir dari materi kita hari ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Kita ketemu lain waktu. Dan jangan lupa klik like and subscribe. See you next time. Dadah.